selalu kami rindukan. Lawatanmu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami
segenap hati katakan kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Syekaramu biarlah mata karala Bersama yang di tanah-Mu, ya Allah, kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari kita berbahasa roh saudara. Hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Kami gak minta apa-apa, kami cuma minta hadirat-Mu Tuhan. Shikini mirararabo, hadirat-Mu Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kami coba minta hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuntun kami apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, katamu ya Allah mulia, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga.
Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datang. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Biarlah ini menjadi doa saudara pagi hari ini. Seberapa besar kerinduan saudara akan Tuhan, demikian juga kerinduan Tuhan terhadap saudara. Kalau kita nggak mengharapkan Tuhan, bagaimana Tuhan mengharapkan kita? Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hadiratmu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadiratmu Tuhan, meriaskan kekudusan di hadapan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadiratmu Tuhan, ku nampak keagungan. Beri angkat kedua tanganmu, serukan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, ya Tuhan, sujud ya Tuhan, di hadapanmu, yes Lord, dalam hidupku hanya untuk menyembah Tuhan Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sembah Dia, sembah dengan muatan kasih-Mu kepada Dia, sembah dengan muatan cinta-Mu kepada Tuhan, sembah dengan ucapan syukur. Sembah Dia lebih lagi, saudara. Saudara yang ada di rumah-rumah, diam sejenak, sembah Tuhan. Saudara yang ada di tempat ini, maksimalkan waktu ini sampai engkau ketemu Tuhan. Sembah, sembah, saudara, sembah Dia. Yes. Rasakan hadiratnya turun. Rasakan kasihnya mulai turun pagi hari ini. Engkau yang rindu. Seberapa besar kerinduanmu kepada Tuhan, demikian juga kepenuhan akan kasihnya itu akan nyata dalam hidupmu. Sekarang
Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yes Lord, yes Lord. Tuhan Yesus. Kau dahsyat ya Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan. Saya rasakan kasih Tuhan itu turun pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan katakan dengan jelas, Akulah yang akan memberkati engkau. Akulah Allahmu yang kau sembah pagi ini. Aku berkenan menemuimu, dan aku akan mengulurkan tanganku, dan kau akan melihat, kau akan mengalami, dan kau akan mengakui sepenuhnya bahwa Akulah Tuhanmu. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Suaramu pagi ini, berkat yang sama terus akan mengalir di hadapanmu saat ini. Mari saudara sendiri angkat suaramu, Yesus. Sekali lagi.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yes, Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang berjanji kepada setiap kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kami berterima kasih pagi hari ini Bapa. Kami boleh mengawali awal pekan kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab kami tidak mau dalam anugerah umur yang Tuhan berikan kepada kami, nyawa yang masih ada pada kami, berlalu dengan sia-sia saja ya Tuhan. Namun kami rindu ketika kehidupan itu masih ada dalam hidup kami, kami berfungsi bagi kerajaan Allah. Kami percaya segala hal yang baik Tuhan telah sediakan bagi kami. Engkau telah menebus kami Tuhan, membebaskan kami dari dosa dan kutuk. Saat Kau tergantung di atas kayu salib, Engkau menebus kami dengan harga yang lunas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik, Kau teramat baik. Sebab itu pagi hari ini pun kami menyerahkan kehidupan kami mendatang ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami terus senantiasa, agar rasa lapar dan haus akan Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami selalu rindu untuk berdiam dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan pujian mazmur bagi Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Alfa dan Omega, Engkau segala-galanya, segala kuasa ada dalam tangan-Mu. Engkau memiliki kedaulatan penuh dalam hidup kami ya Tuhan. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Biar seluruh bumi memuliakan nama-Mu, biar segala yang bernafas memuji Engkau, dan cakrawala beritakan kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang heran. Horabaya syadala
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri buat kami. Kami gak mau sia-sia Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau ambil bagian. Meski apa yang kami kerjakan terlalu kecil ya Tuhan. Tapi kami percaya saat pengurapan-Mu turun atas semua kami tanpa terkecuali. Kami menyatukan hati kami lebih dari 2 orang. Kami bersepakat berdoa. Khususnya untuk bangsa kami ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan. Kami terus bersepakat berdoa. Untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh Rabaya Syaralabaralaba. Biar terang kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Apapun yang sedang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ada waktunya, ada masanya. Segala sesuatu akan diubahkan oleh Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Bapa. Engkau Allah yang mampu. Pagi hari ini kami melepaskan berkat atas Indonesia. Turunlah takut akan Tuhan atas Indonesia. Damailah Indonesia. Keamanannya diberkati oleh Tuhan. Perekonomiannya diberkati oleh Tuhan. Suhu politik diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia sudah ada di hati-Mu. Rencana-Mu besar atas bangsa ini Bapa. Kami percaya saat ini Kau sedang mentransformasi bangsa kami. Sampai Indonesia keluar sebagai negara yang maju. Sebagai bangsa yang maju. Sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Untuk bangkit dari keterpurukan. Dan menjadi bangsa yang dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Karena Kristus Yesus bekerja atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah semua pemimpin negeri ini ya Tuhan. Presiden, wakil presiden dan semua jajaran menteri yang ada. Dari semua yang teratas sampai ke yang terendah ya Tuhan. Biar kegentaran akan nama-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Dan mereka menjalankan tugas mereka dalam takut dan gentar akan Engkau. Sehingga mereka melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Kami percaya Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka. Juga atas bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk penduduk negeri ini ya Tuhan. Dari pulau-pulau yang ada ya Tuhan. Mulai dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil. Sampai ke kampung-kampung. Bahkan sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa untuk penduduk Indonesia ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki ketertiban ya Tuhan. Oh Rabaya Syarala bacama setiap mereka ya Tuhan. Biarlah setiap peraturan pemerintah yang diberikan itu mereka turuti ya Tuhan. Mereka ikuti ya Bapa. Sehingga dengan iman kami percaya virus corona itu pasti berhenti. Pasti berhenti. Pasti berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Saat penduduk negeri ini semuanya tertib ya Tuhan. Saat penduduk negeri ini disiplin menjalankan peraturan pemerintah. Kami percaya tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia diubahkan. Dan kami percaya virus corona pasti berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan mengatur kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersepakat berdoa khususnya pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Gembala pembina kami bersama dengan para wakil dan seluruh keluarga besar mereka ya Abah. Gembala rayon kami bersama dengan para wakil dan keluarga besar mereka. Gembala-gembala subrayon cabang ranting. Sampai kepada gembala kul, sampai juga kepada kadep-kadep dan gembala-gembala rumah tangga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka. Kami melepaskan berkat atas mereka. Biar kiranya takut akan Tuhan terus melandai setiap mereka ya Abah. Engkau yang memampukan setiap mereka untuk mengerti dan menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Dan apa yang mereka dapatkan disampaikan kepada setiap kami. Sehingga kami berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi terus berada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Setiap panah berapi yang dilontarkan atas mereka. Kutuk sumpah serapah perkataan negatif. Kami mau patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya keberkatan ilahi turun atas setiap mereka. Penyediaan ilahi turun atas setiap mereka. Penyertaan-Mu sempurna atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus akan memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dan sementara kami memuji menyembah Engkau, kami percaya tanda-tanda heran dan mujizat-Mu itu terjadi. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Pada saat kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan yang hidup, maka dengan iman kami mau berkata, kesembuhan demi kesembuhan itu terjadi, mujizat demi mujizat itu terjadi, kelepasan itu terjadi. Kami percaya apa yang mustahil bagi kami, tidak mustahil bagi Allah kami. Dalam doa pujian penyembahan ada kuasa-Mu yang bekerja, ada hadirat-Mu yang bekerja, ada mujizat yang dinyatakan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan segenap hatimu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terus penuhi mulut bibir lidah kami dengan roh doa pujian penyembah. Mulutku penuh dengan pujian, Yes Lord. kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Mulutku
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memerintahkan setiap pagi kami ada di tempat ini, Engkau menyuruh kami mungkin tidak punya alasan. Kami percaya melalui doa yang setiap pagi kami naikkan dari tempat ini, justru akan membawa dampak baik dalam kota kami, provinsi kami, bahkan bangsa kami, bahkan dunia ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa setiap pagi ada doa pujian penyembahan dari tempat ini. Biarlah sungguh dari tempat ini adalah pusat terjadinya barometer kebangunan rohani. Disinilah epicentrum kebangunan rohani terjadi. Disinilah epicentrum mujizat kesembuhan itu terjadi. Kami percaya setiap pagi Engkau telah menurunkan mana, dan kami mengambil mana itu yang pertama. Kami percaya berkat sulung itu selalu ada dalam kehidupan kami ketika kami ada di tempat ini setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebagaimana kami adalah alat-Mu, kami adalah buatan tangan-Mu. Dan kami terlalu percaya Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, apa yang hendak kami alami, apa yang hendak kami lakukan, yang kami jalani sepanjang hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang menuntunnya. Engkau mengarahkan kepada kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang membawa kami terus naik dan tidak turun. Engkau yang menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Kami terlalu percaya. Ialah apa yang kami kerjakan di pagi hari ini di tempat ini. Kami percaya semua Tuhan, semua. Kami yang mengalami berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga memiliki pengalaman-pengalaman rohani kami. Sehingga kami juga bisa bercerita kepada anak-anak kami. Dan membagikan setiap kebenaran firman-Mu kepada keluarga besar kami. Supaya kami benar menjadi saksi-Mu di Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami.
seperti di surga. Terima kasih Bapa, berkati kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, supaya sungguh kami meniti hari ini, kami boleh berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati dan urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu bicarakan semua bersumber dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom semuanya. Seberapa besar kerinduan saudara kepada Tuhan, disitulah seberapa besar juga saudara akan menerima apa yang dari Tuhan. Kalau kita nggak rindu, nggak memiliki sebuah kerinduan, tentunya kita juga nggak pernah dapat apa-apa. Tapi ketika kita mengalami kerinduan, saudara, kita semakin hari dikuatkan, semakin hari dikuatkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan kita telah berjalan setengah bulan lebih ya. Ini hari ke-20 di bulan Juli ini kita ada doa pagi dan kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kehidupan kami, itu semua sungguh-sungguh sampai kami terheran-heran betapa dahsyatnya Tuhan kita. Karena kami bukan hanya sekedar kami, sungguh-sungguh kami mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan itu semuanya kami kerjakan supaya nama Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba melihat di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini jelas firman Tuhan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengenal itu enggak hanya sekedar kita mengenalnya, tetapi kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, pada waktu kita mengenal Tuhan, dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Kita tahu bahwa fajar muncul itu tidak akan pernah terlambat. Matahari selalu muncul dan selalu muncul setiap saat. Dari mulai bumi dibentuk sampai nanti pada kesudahannya. Dan dikatakan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita mengenal Allah kita. Banyak orang merasa dirinya itu sudah mengenal Tuhan dengan baik. Dibuktikan dengan rajin beribadah, kemudian terlibat dalam pelayanan. Padahal saudara dikasih Tuhan Yesus, itu semua tidak menjamin sepenuhnya seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud mengenal bukan sekedar tahu, tapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Dan ada persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Yang terjadi secara terus menerus. Makanya tadi di Hosea dikatakan bahwa dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan hanya sekedar lewat, oh iya saya orang Kristen, saya mengenal siapa Tuhan saya. Bukan itu. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan dan dilakukan terus menerus, saudara. Ya, dengan sungguh-sungguh. Bila hanya sekedar tahu Bapak Ibu, maka orang itu tidak akan tahu isi hati Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tahu presiden kita adalah Jokowi. Tapi kalau kita saudara mau mengenal, kita harus sungguh-sungguh mengenal dia. Supaya kita tahu isi hati presiden kita tuh saudara. Kita harus bergaul karib, memiliki persekutuan yang terus menerus. Siapa yang memiliki persekutuan yang terus menerus dengan Jokowi? Yaitu istrinya. Maka dia tahu persis saudara.
Demikian juga dengan kita. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Bahkan saya katakan ini berkat yang luar biasa besarnya bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Garis bawahi, bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, Tuhan melindungi dan membentengi kehidupannya. Tadi kita sudah membaca di dalam Mazmur 91. Kita sudah menghafalkan ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bukankah ini sesuatu berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Dan orang yang mengenal Tuhannya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Saya terlalu percaya Bapak Ibu, saya terlalu percaya kita tidak akan pernah tergeletak. Amin, saudara. Dan yang kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengatakan sehelai rambut pun, saudara, tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini yang luar biasa, saudara. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini janji Tuhan loh, saudara. Ini Tuhan sendiri berbicara pada waktu itu kepada Yeremia. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini dahsyat, saya katakan. Ini dahsyat, saudara. Biarlah sungguh-sungguh, ayo kita lebih merekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, saya berharap Bapak Ibu mengikuti setiap pagi. Mungkin sekalipun Bapak Ibu Saudara nggak ada di tempat ini, tetapi ketika saudara setiap pagi kita sedang berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Satu hal kemarin kalau enggak salah, atau kemarin hari Minggu ini, hari Sabtu Bapak Ibu, ya, saya tuh sama istri cuman ngomong, coba nanti kita beli singkong, ya, kita beli singkong di Kota Bumi, singkong merah begitu kan, saudara. Kita akan rebus, kita akan buat singkong Thailand begitu. Saudara, yang terjadi Sabtu itu kami pulang dari rumah doa ini, tahu-tahu di rumah itu sudah gantung seplastik dan saya nggak tahu apa isinya. Ternyata begitu saya buka, singkong isinya, saudara. Jadi sesuatu hal yang sepele seperti hari-hari yang lalu saya rasakan, saya pengen ini, tiba-tiba ada aja, saudara. Ini luar biasa, saya katakan. Luar biasa. Jadi saya katakan hal yang sampai kecil pun Tuhan perhatikan pada waktu kita mengenal Dia. Amin, saudara. Ayo sama-sama saya ajak saudara kita belajar benar-benar mengenal Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan bahwa bagaimana kita, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, pasti ada berkat yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan memberkati dengan umur panjang. Wah, ini luar biasa, saudara.
Kita tahu bahwa kita sedang menghadapi peperangan yang tidak kelihatan musuh kita, yaitu virus, kecuali saudara pakai mikroskop. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu. Di dalam Mazmur 91 tadi ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Amsal 3 ayat yang kedua, Amsal 3 ayat yang kedua dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera, jadi bukan cuma panjang umur, tapi sakit-sakitan juga nggak ada gunanya. Bukan cuma panjang umur, tapi kita kekurangan, ketakutan, tertekan, saudara. Bahkan biasanya kalau orang udah mulai panjang umur, udah mulai usianya mulai tua, takut kalau ditolak anak dan lain sebagainya. Tapi janji Tuhan kalau saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, itu ditambahkan serta sejahtera. Ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi sudah panjang umur, kita di usia-usia yang tua, anak-anak kita baik-baik adanya, semua memperhatikan kita. Saudara, Tuhan menambahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Jadi jaminan Tuhan terhadap kita pada waktu kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dengan benar, dari mulai kita diciptakan, lahir, sampai kepada usia lanjut, kita selalu ada dalam Tuhan, penyertaan Tuhan. Amin saudara. Mari kita latih anak-anak kita juga. Ya, kita latih anak-anak kita. Bagaimana sih cara kita ngomong kepada anak-anak kita mengenai firman Tuhan? Saudara, mari kita praktekkan. Misalnya saudara sedang menyisir rambut. Saudara bisa bilang kok, tahu nggak Dek, rambut ini nggak akan pernah rontok tanpa seizin Tuhan. Mama bisa aja, ada firmannya loh. Yuk kita buka. Saudara, hal yang seperti itu, lagi mandiin badannya kotor. Kita juga bisa ceritakan bahwa badan kotor ini seperti manusia yang dosa yang luar biasa, yang berlumuran dengan dosa. Maka Yesus membersihkan dosa itu melalui darahnya di atas kayu salib, penebusannya di atas kayu salib. Saudara, seperti adik ini dimandiin mama, kan bersih dari kotor sampai bersihkan. Itulah Tuhan kita. Sebenarnya bisa kita ceritakan hal-hal yang simpel kepada anak-anak kita. Amin saudara. Misalnya anak itu sedang takut dan lain sebagainya, kita bisa ceritakan dengan firman Tuhan. Jadi mari kita ajarkan mereka juga untuk mengenal siapa Tuhannya, untuk mengerti pribadi Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan kita cuman belajar agama Kristen. Karena agama itu buatan manusia. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Amin. Tetapi mari kita belajar pribadi Kristus, karakter Kristus, dan apa yang Kristus lakukan selama ada di muka bumi ini. Simple saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita? Pribadi Kristus harus kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Selama kita hanya belajar agama, hanya sebatas pengetahuan, di situ juga kita cuman sebatas pengetahuan itu. Tetapi ketika kita mempraktekkan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus di dalam diri kita, saya terlalu percaya. Contoh saja, Kristus pagi-pagi benar, dia naik ke atas bukit, dia berdoa kepada Bapa. Salah satu contoh kecil. Dia ditampar, dia ludahin, dia tidak membalas. Bahkan di atas kayu salib dia berkata,
Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian pada waktu Yesus juga diikuti oleh banyak orang, dia mengajar, ada 5.000 orang laki-laki yang mengikuti, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di saat dia mengajar, dia juga memperhatikan ternyata mereka lapar, Bapak Ibu. Dan Yesus memberi makan mereka. Saya berdoa, jangan kita cuma mempelajari agama, tapi pelajari karakter dan sifat Kristus yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Bukankah kitab Yohanes juga menjelaskan bahwa jikalau kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam diri kita. Artinya apa? Kalau kita lakukan apa yang pernah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia memberikan contoh 3,5 tahun bagaimana kita harus bertindak supaya kerajaan Allah itu dimenangkan, dipermuliakan. Maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam diri kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini mari kita sama-sama mengenal Tuhan kita lebih lagi. Bukan cuma mengenal agama Kristen, tapi kita lebih lagi ke karakter dan sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh Kristus dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, di tempat ini. Hamba-Mu secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi persoalan masalah dalam kehidupan mereka. Bapa, seperti Engkau menjawab doa hamba-Mu, padahal itu sangat sederhana dan kami bisa untuk melakukan, untuk membeli singkong, kami bisa. Tetapi Tuhan menyediakan dengan luar biasa. Kami heran, Engkau begitu mengasihi. Demikian juga biarlah Engkau mengasihi anak-anak-Mu pagi hari ini. Mereka yang hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Adakan tanda-tanda dan mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong rumah tangga mereka. Tuhan tolong pekerjaan mereka. Engkau melihat kerinduan mereka yang begitu luar biasa kepadamu. Demikian juga Engkau pasti rindu untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati. Pulihkanlah semua kami. Mungkin dalam kami keadaan sakit. Dan kami keadaan yang tidak mampu. Tuhan pulihkan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau segera menolong kami. Ketika kami mengenal Allah kami dengan sungguh-sungguh. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus biarlah melengkapi kehidupan mereka. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kaki mereka hari ini. Langkah demi langkah, tiap langkah ada mujizat Tuhan yang menyertainya. Terima kasih. Kami percaya Engkau yang mengangkat kami naik dan tidak turun. Engkau meluputkan kami karena Engkau membentengi kami. Karena kami mengenal nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Demikian juga seperti Yabes berdoa, kami percaya Engkau telah menjawab doa Yabes. Demikian juga Engkau pasti juga menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan iman saudara pagi hari ini. Dan memperluas
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan dan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua percaya menerima berkat bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom yang ada di rumah, Tuhan berkati. Aku punya